Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami tentang perkembangan pemikiran dan ilmu ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Amira Dianti, kedua Azizah Rahma, yang ketiga Gita Aulia Utami. Sebelum kita membahas materi, akan lebih jika kita mengetahui apa sih manfaat dan tujuan dari kita mempelajari sejarah ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Adapun tujuan dari kita mempelajari sejarah ekonomi Islam itu sendiri ialah dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam akan mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebaikan dalam berbisnis. Ekonomi Islam juga menjunjung tinggi nilai keseimbangan dalam kepemilikan. Manfaat kita dari mempelajari sejarah ekonomi Islam supaya sama-sama kita mengetahui bagaimana sih proses merumuskan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mana ilmu dibangun dari realitas dan masalah yang faktual sehingga permasalahan tersebut dapat dirumuskan dan diselesaikan. Yang mana dalam merumuskan ekonomi Islam sebagai ilmu melalui dua tahap, yaitu ekonomi Islam normatif dan ilmu ekonomi Islam normatif. Yang kedua, manfaatnya yaitu sejauh mana hubungan ilmu ekonomi dengan sejarah ekonomi Islam. Manfaat yang ketiga, mengetahui hubungan ilmu ekonomi dengan fikih yang mana terdapat perbedaan yang mendasar di antara kebudayaan, yaitu dari segi objeknya. Dan manfaat yang terakhir, kita sama-sama dapat mengetahui hubungan ilmu ekonomi Islam dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Adapun pendapat dari para ahli yang akan kita pelajari pada sejarah pemikiran ekonomi Islam dari materi yang akan kami sampaikan nanti. A. Merumuskan ekonomi Islam sebagai ilmu. Dalam merumuskan ekonomi Islam sebagai ilmu, dibangun dari realitas dan masalah yang faktual, sehingga permasalahan tersebut dapat dirumuskan dan diselesaikan. Akan tetapi, berdasarkan perspektif manusia, dalam merumuskannya sangatlah luas dan didasarkan secara keseimbangan, kebebasan dalam berkehendak, kesatuan, dan bertanggung jawab. Dalam perumusan ekonomi konvensional, melakukan pemisahan secara tegas dan aspek normatif dan positif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan suatu independen terhadap suatu norma dan tidak ada kualitas antara norma dan fakta. Yang B, hubungan ilmu ekonomi dengan sejarah ekonomi Muslim. Ilmu ekonomi merupakan ilmu bantu yang dapat menunjang penelitian sejarah. Faktor ekonomi mempunyai pengaruh efektif dalam perjalanan sejarah. Kekayaan alam suatu negara dapat menentukan jenis pertanian, industri, jenis perdagangan, dan sejauh mana aktivitas-aktivitasnya. Ilmu ekonomi meneliti mengenai masalah pembagian barang-barang langka, serta kemungkinan-kemungkinan tak terbatas dan saling mengesampingkan dalam mempergunakannya. C. Hubungan ilmu ekonomi dengan fikih. Tahu tidak sih bagaimana hubungan ilmu ekonomi dengan fikih? Antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih terdapat suatu perbedaan yang mendasar, yaitu dari segi objeknya. Objek ilmu ekonomi, baik itu ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, yaitu sama-sama bertujuan untuk menyampaikan hipotesa deskriptif ataupun asumsi yang mengkaji tentang realitas dan hubungan dari beberapa fenomena ekonomi. Sedangkan objek fikih yaitu aturan hukum normatif tentang perilaku manusia yang dikategorikan dari wajib, mandut, mubah, makruh, dan haram.
Ilmu ekonomi ini lebih dominan bersifat deskriptif, karena ilmu ekonomi melakukan pengujian terhadap sebuah fenomena yang akan butuh terhadap kerangka teori yang kuat dan bersifat normatif. Sedangkan hubungan antara tugas fikih dan tugas ilmu ekonomi selalu sejalan dalam satu kasus, contohnya pelanggaran riba nasi'ah. Para ahli fikih telah melakukan sebuah pengujian terhadap masalah ini secara rinci, menjelaskan bahwa segala tambahan yang terjadi tentang hutang tanpa ada pengorbanan di dalamnya itu disebut dengan riba. Para ahli ekonomi juga menyatakan pelarangan riba nasi'ah itu akan mendatangkan dua manfaat. Yang pertama itu meningkatkan stabilitas ekonomi, dan yang kedua mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber-sumber daya dalam kondisi yang pasti. D. Hubungan ilmu ekonomi Islam dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Monzerkap telah menjelaskan bahwa ekonomi itu sebagai subset dari agama. Ekonomi Islam merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam ini telah mengalami kehilangan pengakuan selama kemunduran hingga masa modernis. Secara normatif dan prinsip, Al-Quran telah banyak menetapkan pedoman untuk aktivitas perekonomian yang lebih martabat. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba. Pendapat Abdul Manan dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yang mana dalam upaya memformulasikan dan mengembangkan sains ekonomi Islam, Manan menawarkan setidaknya 7 langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah ini saling terkait satu sama lain. Adapun langkah yang pertama, identifikasi 3 dasar fungsi ekonomi konvensional. Langkah yang kedua, menetapkan beberapa prinsip fundamental yang mengatur 3 fungsi dasar dalam perspektif syariah Islam. Langkah yang ketiga, identifikasi metode operasinya atau proses. Langkah yang keempat, menjabarkan definisi basket of goods dan service untuk mencapai tujuan yang dituju, baik tingkat individu maupun agregasi. Langkah yang kelima, mengimplementasikan kebijakan yang dipilih pada langkah keempat. Adapun langkah yang keenam, pada langkah ini menandakan perlunya evaluasi dalam hal penentuan sebelumnya atau target ataupun tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan kerangka prinsip seperti ditetapkan pada langkah kedua. Dan langkah yang terakhir atau langkah ketujuh, pada langkah ini memberikan hasil evaluasi. Terhadap 7 langkah tersebut dapat dikatakan bahwa Manan pada tahun 1984 ingin menekankan kepada ekonomi muslim untuk serius mengembangkannya dengan memformulasikan teori terbatas. Pemikiran ekonomi Islam menurut Fahim Kam pada tahun 1989. Pembentukan ilmu ekonomi Islam melalui 5 pendekatan, yaitu diantaranya yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber kebenaran utama dan petunjuk berbagai hal. Menurutnya, secara umum, Al-Quran membuat prinsip-prinsip fundamental bagi setiap aktivitas manusia. Prinsip ini bersifat permanen dan tidak terikat ruang dan waktu.
Yang kedua, as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber kedua dalam ilmu ekonomi Islam. Di samping memberikan perhatian pada as-sunnah yang bersifat umum, ia memberikan tekanan pada perlunya yang meliputi praktek-praktek ekonomi pada masa Rasulullah. Dan yang ketiga, hukum Islam dan yurisprudensinya. Meskipun yurisprudensi ini sudah mapan, tetapi tetap terbuka, memungkinkan terhadap evaluasi metode penetapan hukumnya. Perbedaan ruang dan waktu maupun konteks yang melingkupi berbagai masalah merupakan dorongan bagi pembaharuan hukum Islam ini. Para ekonom dapat melakukan elaborasi, ekstensi, dan rekonstruksi hukum dalam membentuk teori ekonomi. Ilmu pemikiran ekonomi Islam, Muhammad Anwar pada tahun 1991 menguraikan dalam tulisannya kriteria Islam bagi individualisme, teori-teori dan model ekonomi Islam, mengajukan sebuah pendekatan Islamisasi pengetahuan pada ilmu ekonomi dan menyarankan sebuah proses di mana disiplin ilmu ekonomi Islam dapat tumbuh melalui investigasi empiris dan improvisasi dalam teori dan praktek ekonomi Islam dalam masyarakat. Pengetahuan dalam nukleus menyinggung perilaku ekonomi baik individu, keluarga, komunitas dalam masyarakat, kemudian dikumpulkan untuk membentuk apa yang disebut ekonomi korpus. Korpus adalah sekumpulan ekstrasi dari Al-Quran dan As-Sunnah yang relevan pada bidang tertentu yang dibutuhkan, termasuk politik, sosiologi, hukum bisnis, dan ekonomi. Dalam melakukan Islamisasi, pengetahuan ini setidaknya melibatkan beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, korpus mengandung asumsi-asumsi yang valid yang islami, institusi, aturan, dan terkait dengan perilaku individu yang komunitas yang diekstrasi dari nukleus. Yang kedua, seorang ekonom harus menghidupkan kembali metodologi para fuqaha yang sangat rumit seperti Al-Syatibi, atau ia bisa menggunakan model dan teori ekonomi barat dan menggunakannya dalam paradigma Islam. Pendapat Mozerkaf dalam pemikiran ekonomi Islam. Beliau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam harus diformulasikan dengan dasar kehidupan yang islami. Prinsip dari sebuah sistem semestinya ditetapkan dan proses fungsinya harus diklarifikasi untuk memperlihatkan kemurnian dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Menurutnya, dalam mempelajari aspek sejarah, terdapat dua bahaya yang harus dihindari. Satu, bahaya kebingungan teori dan aplikasinya. Bahaya ini mungkin ketika para pemikir ekonomi muslim modern tidak membedakan secara jelas antara satu konsep Islam dan aplikasinya terkait dengan sejarah. Kedua, pembatasan teori pada sejarahnya. Bahaya ini muncul ketika ekonomi muslim menganggap pengalaman sejarah sebagai mengikat masa sekarang. Pendapat Muhammad Akram Khan, menurutnya, metode ilmu ekonomi Islam harus dihasilkan dari kedua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk itulah diperlukan keberadaan formula metodologi yang disebut ilmu al-ushul untuk menghasilkan kesimpulan nas-nas wahyu. 1. Peran rasio. Bagian ekonomi yang paling dominan dalam realita membutuhkan logika dan intelektual dengan kerangka wahyu semua, akan tetapi keraguan akan muncul pada metodologi ketika rasio diutamakan. Ketika suatu teori tidak bertentangan dengan wahyu,
maka kekuatan yang harus diuji dengan logika manusia. Kedua, pendekatan induktif-deduktif. Ilmu ekonomi Islam menggunakan kedua pendekatan ini merupakan kebutuhan kelanjutan tatanan tradisi Muslim masa lalu yang telah diakui sebagai sebuah metode. Ketiga, asumsi dan metode. Asumsi dasar ilmu konvensional seperti manusia adalah bersifat egois dan rasional, maksimalisasi materi dan pengetahuan yang sempurna di masa yang akan datang. Pendapat Irfan ul-Haq dalam pemikiran ekonomi. Ia berpijak pada dua hal. Satu, adanya pemahaman yang harus di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya perlu menciptakan metode ilmu ekonomi Islam yang kreatif dan inovatif sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber tadi. Untuk mengaplikasikan Al-Quran pada masyarakat, menurutnya tidak hanya menerapkan nilai-nilai paramen yang harus diekstrasi dari Al-Quran, tetapi dari nilai tersebut agar mampu membangun prioritas-prioritas dalam Islam. As-Sunnah mengikat secara hukum dan mental, kemudian As-Sunnah yang mengikat secara moral saja, dan As-Sunnah yang tidak mengikat secara hukum dan moral. Pendapat Masadul A'lam Qawuduri dalam pemikiran ekonomi Islam. Beliau merumuskan sebuah metodologi untuk membangun ilmu ekonomi yang disebut sebagai Surantic Process. Istilah syura atau musyawarah yang berarti konsultasi untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat dinamis dan konstruktif agar menghasilkan pengetahuan yang memiliki dimensi transenden sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional. Sumber utama dari segala pengetahuan adalah Al-Quran yang memiliki kebenaran mutlak dan telah mencakup segala aspek kehidupan secara komprehensif dan karenanya tidak dapat dikurangi juga ditambah. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya Surantic Process ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Setiap permasalahan dan perbedaan dibahas dengan seksama untuk mendapatkan sebuah hukum. Mazhab-mazhab ekonomi Islam. Jika memperhatikan wacana pemikiran ekonomi Islam, maka akan didapatkan ada 3 mazhab besar. Mazhab-mazhab ekonomi ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap permasalahan ekonomi. 1. Mazhab Bakir al-Sard. Mazhab ini dalam pengembangan metodologi ilmu ekonomi Islamnya lebih memilih pada metode dedukasi parsial. Dikarenakan mereka mengambil suatu kesimpulan dengan sumber hukum Islam yang tidak menyeluruh. Kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini menggunakan metodologi dedukasi induksi dengan tetap memperhatikan dan menggunakan ilmu ekonomi konvensional sebagai perbandingan. Ketiga, mazhab alternatif. Mazhab ini merupakan mazhab yang mengkritik pemikiran 2 mazhab sebelumnya. Contohnya, kritikannya terhadap ekonomi Muslim yang menilai bahwa norma-norma perilaku seseorang dipandu oleh Al-Quran dan Al-Hadis, seperti gaji harus adil, keuntungan yang diambil seseorang Muslim harus normal. Terhadap masalah-masalah yang membutuhkan suatu ketetapan hukum, perlu dilakukannya istimbat dan pengolahan informasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh fuqaha dan ekonom, guna mencapai tingkat kebenaran yang tinggi, dan itu dapat dilakukan melalui pendekatan syura.